Grand Final Lomba Tari Epra se-Jawa Timur diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, resmi digelar pada Sabtu 14 Juni 2025 di area Museum Penataran Kecamatan Glegot. Enam finalis terpilih dari berbagai kota di Jawa Timur unjuk kreasi dalam kegiatan ini, antara lain dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan tentu saja tuan rumah Kabupaten Blitar. Antusiasme tampak dari para peserta, tim pendamping, dan juga warga. Grand Final ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga ruang apresiasi dan pelestarian seni pertunjukan tradisional. Tari Emprak sendiri merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat yang berkembang di wilayah Blitar dan sekitarnya. Tarian ini biasanya dimainkan secara berkelompok, menonjolkan gerakan dinamis, kekompakan, serta ekspresi yang kuat sebagai bentuk komunikasi budaya antar generasi. Baik, di sini saya Gus Ganang dan juga saya Jeng Arum, kami dari Gusjeng Kabupaten Blitar. Boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, melanjutkan acaranya selanjutnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang tugas, dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara dibuka dengan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar yang kemudian dilanjut ke acara utama. Dalam grand final ini, para peserta dinilai oleh tim juri yang terdiri dari budayawan, akademisi seni, dan praktisi tari. Kriteria penilaian meliputi penguasaan teknik tari, keselarasan gerakan, ekspresi, kostum, dan kekuatan pesan budaya yang disampaikan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, rasa bangga kami, rasa terima kasih kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, juga atas nama pemerintah Kabupaten Blitar kepada seluruh peserta yang sudah bergabung berkompetisi dalam Lomba Tari Emprak tahun 2025.
informasi dari panitia, belasan sanggar tari se-Jawa Timur hadir ikut menyemarakkan lomba tari ini, dan hari ini terpilih 6 terbaik. Artinya ke-6-6-nya ini sudah yang terbaik, tinggal nanti kita cari peringkatnya, ngaten nggih Bu nggih. Artinya adik-adik selamat 6 sanggar tari dari Lumajang, dari Tulungagung, dari Kota Blitar, dan dari Kabupaten Blitar. Hari ini akan menentukan siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi yang pasti 6 ini sudah juara. Selamat untuk adik-adik semuanya. Bapak Ibu, adik-adik dan rekan-rekan saudara-saudara yang saya hormati, kita mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Kabupaten Blitar, Land of Kings, tanahnya para raja, memiliki banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita angkat, yang bisa kita sajikan dalam bentuk sajian seni, salah satunya seni tari. Tentu ini merupakan tantangan, merupakan peluang, dan juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Sehingga Mas Pram, hari ini kita gelar tari emprak, itu salah satu tujuannya ya untuk pemajuan kebudayaan, untuk terus melestarikan dan terus mengembangkan, utamanya untuk anak-anak kita. Harapan besar kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, adik-adik nanti tidak hanya menjadi seniman tari yang hebat, tapi lebih jauh dari itu, adik-adik bisa melanjutkan, mengembangkan mahakarya-mahakarya tari. Juri-juri adik-adik ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang luar biasa. Mas Pram, Mbak Epsi, Mbak Nani. Beliau sudah melahirkan mahakarya-mahakarya tari. Tari emprak salah satunya yang sangat legendaris, dikenal luas se-Indonesia. Ini kalau kita berpikir logika saja, tari emprak sampai hari ini eksis dan semakin luar biasa. Artinya karya tari itu betul-betul diterima karena Mas Pram berkarya dengan hati. Nah, untuk itu adik-adik, saya menantang adik-adik, banyak hal yang bisa adik-adik ekspresikan. Barangkali tahun depan kami akan buat yang lebih heboh, lomba karya tari begitu Mas Pram. Saya ingin dari Blitar, nilai-nilai Blitar ini muncul karya tari baru, bukan untuk menyaingi emprak, bukan, tapi untuk memperkaya khasanah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, utamanya adik-adik ini generasi Gen Z rata-rata ya, jadi mempunyai daya kreativitas, daya kritis, daya nalar yang luar biasa. Coba nanti Pak Rofik, ini Kabid Kebudayaan saya, kita coba lahirkan, kita buat tantangan, adik-adik harus berani berkreasi, harus berani mencipta. Supaya apa? Tentunya supaya kita bisa melahirkan satu karya. Jadi eman hidup di dunia lewat saja kalau tidak meninggalkan karya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu juri, sekali lagi ini kami mohon dukungan, support terus dari panjenengan semuanya. Masih banyak PR yang harus kita angkat ke depannya. Hari ini juga kami berbangga, saya lihat Mas Pram juga sudah mengizinkan adik-adik busana tarinya sudah menggunakan cakrapala. Cakrapala akan menemani kita. Cakrapala adalah motif utama batik yang sebenarnya itu adalah doa. Doa untuk kita semuanya supaya kita semakin bahagia melewati waktu kontrak kita di dunia ini dengan penuh karya, dengan penuh rasa syukur, dan semakin menemukan jati diri.
Jadi begini, memang sebuah penyajian itu kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan proses yang panjang, itu kadang-kadang masih ada kendala-kendala yang ada di atas panggung, ya. Itu seorang koreografer yang bagus, yang baik itu harus bisa memilih peraga-peraga yang andal, misalnya seperti itu. Itu akan lebih bisa memperkuat proses di dalam prosesnya untuk memperkuat sajiannya, biasanya seperti itu. Namun di sini sebenarnya sudah bagus dan saya sangat memberikan apresiatif. Hanya saja kadang-kadang ada 1-2 peraga yang tidak bisa seimbang dengan peraga yang lain. Jadi kekuatannya masih ada beberapa penari yang gandol biasanya gitu. Terus kekuatan dalam menari, powernya, terutama kalau di kemarin ada monitoring dari saya ketika saya bilang power itu bukan seperti kalau senam. Power itu bukan gerak yang dikuat-kuatkan, tetapi power itu kalau di dalam tradisi adalah rasa. Begini saja kalau berpower itu akan punya rasa yang luar biasa, yeah. Jadi rasa emprak, powernya emprak ya harus ngemprak itu, yeah. Yang kedua, kalau memasang cunduk mentul, kalau cunduk mentulnya itu berat, itu sangat hati-hati, diperhatikan, karena itu juga merupakan penyajian yang sangat perfect. Ketika cunduk mentul 2 saja tapi di dalam 5 penari ini tidak sama, itu akan mengurangi istilahnya pandangan menjadi tidak segar dan tidak enak. Lalu kerapian busana misalnya, coba menghadap ke sana di dalam, nah ini memakai kupu tarungnya itu mesti harus rapi, karena yang di sana Mbak yang sebelah sana sendiri sama nomor 2, nah itu sebenarnya sudah menghadap ke sini. Sebenarnya kalau di dalam penyajian itu biasanya pentas biasa nggak apa-apa, tetapi kalau di dalam kompetisi kesalahan-kesalahan Anda pasti dicari oleh yang mengamati. Jadi itu karena bahan kita di dalam menyeleksi 6 itu paling terbaik di mana, itu kan bahan kita bertiga. Ya, hari ini kita gelar grand final Lomba Tari Emprak Jawa Timur. Tercatat ada 18 sanggar tari dari berbagai kabupaten kota Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan cari juaranya, 6 terbaik kita undang. Nanti yang juara 1 akan kita tampilkan di pra acara Kesayana. Tujuan salah satunya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwa kita punya kewajiban untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini, termasuk salah satunya tentunya seni tari. Sehingga hari ini sesuatu yang membanggakan bagi kami, dan berharap di tahun-tahun berikutnya kita akan gelar acara yang lebih besar lagi. Selain pelestarian kebudayaan, kita juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentu kolaborasi dari seluruh pihak ini menjadi kunci. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah Kabupaten Blitar,
tentu tidak akan bisa maksimal tanpa kerjasama seluruh pihak dari masyarakat, tokoh masyarakat, pegiat seni, pegiat wisata, dan semuanya.
Grand Final Lomba Tari Emprak 2025 menjadi bukti bahwa warisan budaya tradisional masih memiliki tempat istimewa di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang kini turut aktif melestarikan dan membawanya ke panggung yang lebih luas. Diharapkan tari emprak tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu menarik minat generasi muda dan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Jawa Timur. Effortnya, usahanya terutama. Jadi saya berdiri di sini bertiga dengan Bunda Nani dan Bunda Epsi sangat menilai terperinci dan objektif. Karena keobjektifan ini juga merupakan perjalanan lanjut tari emprak supaya berkembang dengan baik. Jadi kalau saya berkomitmen berkembangnya harus lebih baik, berarti saya harus objektif. Tidak ada ini teman dan tidak ada ini saudara atau ini lebih kenal dekat dengan saya dan sebagainya, tidak ada. Semua kemarin ketika monitoring juga sama, kami beri teknik-teknik yang sama porsinya. Saya bacakan ya langsung ya. Tadi gini, ada beberapa catatan ketika saya mempertahankan hanya teknik gerak dan kepenarian, itu juga di samping saya menilai yang sama dan sebagainya, tetapi ada sedikit diskusi yang panjang karena tentang busana dan sebagainya. Karena busana ini juga demi berkembangnya tari emprak yang kemarin ada misalnya cakraplala dan sebagainya atau kupu tarung dan sebagainya, itu kami pertimbangkan. Saya baca, mohon izin. Berita acara Final Lomba Tari Emprak se-Jawa Timur tahun 2025 pada hari ini Sabtu tanggal 14 bulan Juni tahun 2025 pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang rapat Dinas Budpar Kabupaten Blitar, telah diselenggarakan rapat pleno Dewan Juri Lomba Tari Emprak se-Jawa Timur tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penilaian akhir dan hasil rapat pleno Dewan Juri memutuskan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 3 nomor 02 dari Kabupaten Blitar atau Sastro Prawiro Manajemen. Juara 2 mana? Juara 2 nomor 03 Niskala Dancer. Dan juara 1 Lestari Widodo Wiryo Tama dari Kabupaten Tulungagung. Setelah penilaian yang ketat, Sanggar Tari Lestari Widodo Wiryatama dari Tulungagung berhasil meraih juara pertama. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan budaya lokal.